Assalamualaikum, semangat pagi rekan sahabat Desalman. Mari ikuti acara kegiatan ayah selanjutnya dari para leader Mutawif Emba Okta dan Mas Nur sore ini untuk berkunjung ke tempat sejarah di Madinah. Yang kedua, kita bisa ketemu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu adalah Muhajirin dan kaum Muhajirin adalah kaum penduduk kota Mekah yang hijrah menuju Langkah baginda Rasulullah dan tinggal di kota Madinah. Jadi orang Mekah pindah sini itu namanya Muhajirin. Ya, kalau kaum Ansor orang sini. Maka suatu ketika wafatlah dan baginda Rasulullah SAW. Wafat di rumahnya beriman. Rumahnya di mana? Ada di Kubah Hijau. Kubah Hijau itu menandakan rumah baginda Rasulullah. Di sekitar Masjid Nabawi ini ada beberapa tempat yang bersejarah yang tentunya berkaitan dengan kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Dan memang ini bagian mungkin ya agak diwajibkan untuk diri kita sendiri, bukan diwajibkan sebagai syariat. Supaya apa? Supaya agar menambahkan cinta-cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ingin saya jelaskan kepada para jemaah di belakang kita ini adalah kita bisa lihat ya di sekitar Masjid Nabawi ini semuanya ini adalah tempat penghotelan semuanya. Cuma ada satu tempat yang memang tidak diganggu oleh kerajaan, yaitu tempat ini. Tidak dibatasi oleh apa? Karena di sini memang ada tempat yang bersejarah. Nah, ini para jemaah, ini namanya pohon sahabat. Kalau kita bahasa orang Indonesia biasa menamakannya pohon sahabat. Kalau bahasa Arabnya ini adalah perkampungan Sakifah Bani Sa'idah. Paham ya? Sakifah Bani Sa'idah. Nah, disinilah ada kalau di bahasa Indonesia ini adalah tempat parlemen. Diangkatnya satu khalifah yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah yang pertama pada waktu itu. Kita pisahkan dulu, saya stop dulu ininya, di bagian ininya kita pisahkan dulu. Jadi Madinah yang dulu, Madinah itu bukan namanya nama Madinah, akan tapi dulu namanya Yathrib. Yathrib itu adalah salah satu penduduk dari penduduk tersebut, nama orang dari salah satu penduduk tersebut yang hatinya kurang baik, memiliki sifat yang kurang baik. Sehingga datanglah baginda Rasulullah SAW, diubah semua karakter orang Madinah menjadi sifat yang baik dan menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang menyinari. Dan Madinah dulunya itu hanyalah sebatas, kurang lebihnya hanyalah sebatas pintu pagar ini saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita menginjakkan kaki di sini, ini sudah bukan Madinah atau bukan Yathrib, akan tetapi perkampungan Sakifah Bani Sa'idah seperti itu. Maka suatu ketika itu yang pertama. Yang kedua, kita pisahkan dulu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu adalah penduduk asli Madinah. Itu kaum Ansor namanya. Kaum Muhajirin adalah kaum penduduk kota Mekah yang hijrah mengikuti langkah baginda Rasulullah dan tinggal di kota Madinah. Jadi orang Mekah pindah sini itu namanya Muhajirin. Yang kalau kaum Ansor asli orang sini. Maka suatu ketika wafatlah kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat di rumahnya para jemaah. Rumahnya di mana? Ada di Kubah Hijau sana. Nah, Kubah Hijau itu menandakan rumah baginda Rasulullah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah wafat di dalam kamarnya di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kubah Hijau menandakan Masjid Nabawi yang asli, yang ukurannya pada saat zaman Rasulullah itu kurang lebih antara 50 kali 35 meter persegi. Itu Masjid Nabawi yang asli. Kalau ini semua tambahan semua. Ya, nggak sebesar ini dulu Masjid Nabawi. Ukurannya hanyalah 50 kali 35 meter persegi. Jadi memang berdekatan rumah Rasulullah dan Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah ketika keluar rumah itu langsung sampai ke Masjid Nabawi pada jemaah, langsung sholat Rasulullah. Nah, wafatlah baginda Rasulullah SAW di rumahnya. Maka suatu ketika pada waktu itu para sahabat baik Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain semuanya berkabung, menangis, bersedih sangat luar biasa atas meninggalnya baginda Rasulullah. Maka semuanya sibuk mengurus jenazah baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi tiba-tiba di sini ada salah satu sahabat yang dari sana itu melihat ada perdebatan di sini antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin.
kata kaum Ansor yang pantas menggantikan kepemimpinan, yang pantas menggantikan kepemimpinan baginda Rasulullah itu adalah dari kaum kami, kaum Ansor. Kenapa? Karena kami adalah penduduk asli sini. Itu kata kaum Ansor. Tapi kata kaum Muhajirin yang berdebat di sini, tidak. Yang pantas menggantikan Rasulullah itu adalah kaum Muhajirin. Kenapa? Karena Rasulullah hijrah dari Makkah Al-Mukarramah dan kami juga mengikuti langkah baginda Rasulullah SAW. Jadi saling berlebutan kepemimpinan para jemaah. Maka dilaporkan oleh salah satu sahabat kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar di sana. Dari sini langsung menuju ke sana, dilaporkan Umar. Di sana terjadi perdebatan, perebutan sebuah kepemimpinan. Datang Sayyidina Umar ke sini pada jemaah. Datang Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar? Kalau pakai bahasa sekarang, ya, kami ini sedang bersedih-sedihnya, sedang sibuk-sibuknya mengurus jenazah baginda Rasulullah. Kok bisa-bisanya kalian berebutan ke suatu kepemimpinan? Kalau pakai bahasa sekarang ya, seumpama. Tapi dijawab oleh kaum Ansor, wahai Umar, telah terbiasa di kampung kami, kalau wafat satu pemimpin maka di detik itu juga dicarikan satu pemimpin. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar tidak bisa berkutik para jemaah. Sayyidina Umar buntu, tidak bisa menjawab apa-apa. Maka Sayyidina Umar langsung punya ide. Dia langsung manggil Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar yang pada waktu itu sedang sibuk mengurus jenazah kekasih kita baginda Rasulullah. Datang Sayyidina Umar ke sini. Ada apa ini? Ada apa ini? Maka diputuskan setelah terjadi perdebatan, percekcokan, maka diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar yang pantas menjadi pengganti Rasulullah adalah Umar. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena pada waktu itu saya pernah mendengar Rasulullah, seandainya ada nabi setelahku, maka yang pantas menjadi nabi adalah Sayyidina Umar. Tapi tidak ada. Tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Maksud Rasulullah seandainya, ya. Seandainya ada nabi setelahku, berarti yang pantas menjadi nabi adalah Sayyidina Umar. Tapi tidak ada nabi setelahku sampai akhir zaman. Ila yaumil qiyamah tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan sekarang ini ada yang ngaku nabi, itu 100% munafik Bapak Ibu ya. Jangan ada yang percaya ya. Nah, bahkan di Indonesia itu ada yang ngaku nabi, namanya Tukimin. Ini agak pusing. Jadi kalau sholawat itu lucu, sallallahu ala Tukimin. Kurang mantep pada jemaah. Itu pun ada pengikutnya. Nah, setelah itu para jemaah, yang pantas maka ditunjuklah satu pemimpin, satu khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar ibnu Khattab. Tapi dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, seandainya engkau ikatlah tali di leherku dan engkau arak dan tarik mengitari seluruh Madinah, maka itu membuat aku lebih bahagia daripada saya harus mengemban amanah sebesar ini. Jadi para jemaah, kepemimpinan bagi Sayyidina Umar itu adalah musibah besar. Beda di zaman sekarang ya. Berebut. Kalau sekarang berebut kepemimpinan, tapi di zaman para sahabat ini seperti musibah besar, seperti telah melakukan dosa besar sehingga diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa satu kepemimpinan. Nah, seperti itu. Wahai, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, wahai kaum Ansor, wahai kaum Muhajirin, tidakkah kalian tahu siapa yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani hijrahnya Rasulullah dari Mekah sampai ke Madinah? Kalau bukan Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam Rasulullah menjadi imam ketika Rasulullah sedang sakit? Kalau bukan Sayyidina Abu Bakar. Maka diputuskan para jemaah, dan saya pernah mendengar Rasulullah berkata, kata Abu Bakar, seandainya penduduk kota Madinah ini ditimbang imannya melawan satu imannya Sayyidina Abu Bakar saja, maka jauh lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Ya, imannya Sayyidina Abu Bakar ini dirasa diganggu gugat. Sangat luar biasa mentok apa ya? Coba lihat imannya Sayyidina Abu Bakar seperti apa. Waktu Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kata air berada. Rasulullah hanya berkata ada air saja. Sayyidina Abu Bakar langsung mencari air. Takut apa takut Rasulullah SAW. Maka setelah dia mencari air, mendapatkan airnya lalu diberikan kepada Rasulullah dan diminum oleh Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, Abu Bakar bercerita kepada para sahabatnya, Rasulullah yang meminum air, saya yang hilang haus. Rasulullah yang meminum air, saya yang hilang haus. Itu imannya Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika Rasulullah duduk bengong di pintu Ka'bah, ya, dan dilihat oleh Abu Jahal. Wahai Muhammad, ada apa dengan kau? Kenapa kau bengong? Kata Abu Jahal. Kita semua Abu Jahal ini semua penjahat Abu Jahal ya.
Muhammad, kamu kenapa mau bunuh? Dan Rasulullah secara poinnya menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj yang baru terjadi tadi malam. Jadi Rasulullah dijemput oleh Burak, sayap sudah bersayap dari satu malam sampai beberapa jam sampai ke Palestina, ke Baitul Maqdis, lalu diangkat menuju Ka'bah dan dikembalikan lagi dan dikembalikan lagi menuju kota Mekah. Maka Sayyidina Rasulullah ini berkata begitu kepada beliau. Nah, Abu Jahal ini yang menceritakan kepada penduduk kota Mekah Al-Mukarramah, dan penduduk kota Mekah Al-Mukarramah tidak percaya kepada Rasulullah. Bahkan orang yang sudah beriman kepada Rasulullah mendengar cerita Abu Jahal, mendengar cerita Rasulullah, itu sudah mulai goyah imannya. Dan Abu Jahal ini punya ide lagi, siapa yang paling beriman di sini? Oh ya, Abu Bakar. Datanglah Abu Jahal ke rumah Abu Bakar, kata Abu Bakar, kata Abu Jahal diceritakan semuanya tentang Isra dan disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Iya, saya percaya. Jadi imannya Abu Bakar ini tidak bisa ditolerir kepada saya, tidak bisa diterima. Iya, saya percaya. Dia adalah seorang Nabi Allah dan tidak ada yang bukan, tidak ada yang tidak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditemukan oleh Abu Bakar pada jemaah, seandainya di depanku ini ada tembok yang berwarna hitam, tapi kata Rasulullah tembok ini berwarna putih, maka saya akan bohongkan mata saya akan tembok ini berwarna putih. Iman seperti apa? Matanya aja tidak mau dipercaya karena sama Abu Bakar. Sebenarnya hanya untuk Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salah satu kemuliaan dari iman para sahabat pada jemaah. Dan maka dilakukan oleh pemimpin pada waktu itu adalah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Bukan Sayyidina Umar. Setelah itu adalah Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait. Jadi kalau misalkan di tetangga kita ada yang sakrifah bagi saya ini tempatnya, atau pohon sahabat, atau parlemen tempat diangkatnya seorang pemimpin pada waktu itu. Dan ini memang tidak diganggu pada oleh para kerajaan. Perjalanan menuju Roda. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Di mana kita? Di Madinah. Salam buat umroh. Mantap. Salam buat umroh. Mantap. Salam selamat umroh. Gratis.